Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu analisis kasus regresi linear berganda yang berjudul pengaruh biaya produksi dan penjualan terhadap penjualan seblak Dava pada warung Dava di Pulau Jaya pada bulan November 2021. Sebelum lanjut ke materi, saya ingin memperkenalkan nama anggota dan tugasnya masing-masing. Ada Anggi Ramadhani, pemateri, slide 9 dan 10. Hera Silviana, editing. Hoeria, pemateri, slide 4 dan 6. Iis Listiani, pemateri, slide 11 dan 12. Melawati Purwasi, pemateri, slide 7 dan 8. Raga Zaki Syafikri, editing. Rahmatiana Azizatunisa, mengolah hitungan SPSS. Salmerida Kaira, moderator. Sophia Marwah Hajariani, pemateri, slide 13 dan 14. Tasya Kamila Nisa, membuat PPT. Berikut adalah data biaya produksi, penjualan, dan pendapatan seblak pada warung Dava di Pulau Jaya pada bulan November 2021. Dari data tabel tersebut, X1 adalah biaya produksi, X2 penjualan, dan Y adalah pendapatan atau hasil penjualan. Dari hasil output SPS dalam metode enter. Apa itu metode enter? Metode enter adalah hasil semua variabel bebas yang dilibatkan dalam pembentukan persamaan regresinya. Untuk menentukan variabel yang diambil sesuai uji signifikansinya, variabel tersebut ada penjualan seblak dan biaya produksi, dengan dependen variabelnya adalah pendapatan produksi. Selanjutnya, persamaan regresi linear berganda. Dengan rumus persamaannya, Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah tak terhingga ditambah BN dikali XN. Bisa dilihat dari hasil SPSS bahwa signifikansinya itu ada 1. Dari hasil persamaannya adalah Y sama dengan 9,898 dikali 10 pangkat min 12 ditambah 1 X1 ditambah 1 X2. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai membandingkan nilai signifikansi p-value dengan alpha 0,05. Perlu teman-teman tahu, pengambilan keputusan suatu hipotesis statistik dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik uji dan nilai kritis yang diperoleh dari tabel. Hal inilah yang sering diterangkan dalam buku-buku statistik. Namun, sebagian besar penelitian menggunakan p-value untuk mengambil keputusan, di mana p-value merupakan peluang yang digunakan untuk mengukur apakah kita memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis nol atau tidak. Untuk pengambilan keputusan dengan p-value akan lebih mudah. Kita cukup membandingkan nilai p-value dengan signifikansi yang kita gunakan. Jika nilai p-value kurang dari nilai signifikansi yang kita gunakan, maka keputusan uji hipotesis kita adalah tolak HO. Seperti dalam tabel di atas, dapat kita simpulkan bahwa dari hasil output tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk biaya produksi seblak atau variabel X1 berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan seblak karena 0,000 kurang dari 0,05, dan nilai signifikansi untuk penjualan seblak variabel X2 juga berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan seblak karena 0,000 kurang dari 0,05. Uji parsial atau uji T sendiri digunakan untuk menguji signifikansi variabel predi terhadap variabel respon secara individu, jika uji secara simultan signifikan. Untuk tabel yang kedua, membandingkan nilai signifikansi p-value dengan alpha, dapat kita simpulkan
bahwa dari hasil output tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk biaya produksi dan penjualan atau variabel X dan variabel X2 berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan seblak karena 0,000 kurang dari 0,05. Dan di sini uji F atau uji simultan sendiri digunakan untuk mengetahui variabel bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat. Signifikansi berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Saya akan menjelaskan analisis koefisien korelasi. Analisis korelasi adalah mengukur suatu tingkat atau kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi R merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel. Di sini ada pengujian koefisien korelasi hubungan parsial, pengujian koefisien korelasi X1 terhadap Y. Dalam tabel model summary, R sebesar 0,369, R square sebesar 0,136, adjusted R square sebesar 0,105, dan standard error of the estimate sebesar 141840458. Hasil dan kesimpulannya, hasil analisis korelasi R menunjukkan bahwa korelasi antara biaya produksi terhadap pendapatan seblak adalah sebesar 0,369. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel terikat adalah searah. Artinya, jika biaya produksi semakin naik, maka pendapatan seblak akan naik. Berdasarkan kriteria interpretasi koefisien korelasi, nilai korelasi sebesar 0,369 termasuk dalam kategori hubungan yang lemah karena berada pada interval 0,0 sampai 0,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang lemah antara biaya produksi terhadap pendapatan seblak. Selanjutnya, pengujian koefisien korelasi X2 terhadap Y. Dalam tabel model summary, R sebesar 0,982, R square sebesar 0,964, adjusted R square sebesar 0,963, dan standard error of the estimate sebesar 28908,372. Hasil dan kesimpulannya, hasil analisis korelasi R menunjukkan bahwa korelasi antara penjualan seblak terhadap pendapatan seblak adalah sebesar 0,982. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel terikat adalah searah. Artinya, jika penjualan naik, maka pendapatan seblak naik. Berdasarkan kriteria interpretasi koefisien korelasi, nilai korelasi sebesar 0,982 termasuk dalam kategori hubungan yang kuat karena berada pada interval 0,5 sampai 1,0 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara penjualan terhadap pendapatan seblak. B. Pengujian koefisien korelasi hubungan simultan, pengujian koefisien korelasi X1 dan X2 terhadap Y. Di sini saya akan menyebutkan hasil dan kesimpulan. Hasil analisis korelasi atau R menunjukkan bahwa korelasi antara biaya produksi seblak atau X1 dan penjualan seblak X2 terhadap pendapatan seblak atau Y adalah sebesar 1000. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel terikat searah. Artinya, jika biaya produksi seblak naik dan penjualan naik, maka pendapatan seblak naik. Berdasarkan kriteria interpretasi koefisien korelasi, nilai korelasi sebesar 1000 termasuk dalam kategori hubungan yang kuat karena berada tepat pada interval 1,0 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel biaya produksi seblak X1 dan penjualan seblak X2 terhadap pendapatan seblak Y. Saya akan menyebutkan hasil dan kesimpulannya. Dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,136. Artinya kontribusi biaya produksi seblak variabel X1 terhadap pendapatan seblak variabel Y sebesar 13,6%.
Sedangkan sisanya sebesar 86,4% pendapatan seblak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian koefisien determinasi X2 terhadap Y. Berdasarkan hasil output di atas, diketahui bahwa nilai R² atau R kuadrat yaitu sebesar 0,964, yang artinya kontribusi penjualan seblak terhadap pendapatan seblak yaitu sebesar 96,4% dan sisanya sebesar 3,6%, yang artinya pendapatan seblak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Kemudian yang terakhir ada pengujian koefisien determinasi hubungan simultan, yaitu pengujian koefisien determinasi X1 dan X2 terhadap Y. Berdasarkan hasil output di atas, diketahui bahwa nilai R² atau R kuadrat sebesar 1, yang artinya kontribusi biaya produk seblak atau variabel X1 dan penjualan seblak atau variabel X2 terhadap pendapatan seblak atau variabel Y sebesar 100%, maka pendapatan seblak tidak dipengaruhi oleh variabel luar. Demikian beberapa penjelasan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi kami tutup. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.